Selamat pagi, nama saya Dr. Aga Sahri Putra Ketaren, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Saya dari Departemen dan Program Studi Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran USU. Pada hari ini saya akan membawakan topik edukasi mengenai trigger finger atau yang lebih sering dikenal dengan jari pelatuk. Sebelum kita membahas trigger finger, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai bagaimana cara jari kita bisa menekuk. Nah, jari kita ini dapat melakukan gerakan menekuk dikarenakan adanya otot yang menggerakkan jari-jari kita ini. Otot tersebut berada di daerah lengan bawah, kemudian otot tersebut berubah menjadi urat otot di lengan bawah bagian tengah hingga ke ujung sampai ke jari. Nah, di daerah lengan bawah, urat otot kita ini dapat terlihat. Berbeda dengan di daerah telapak tangan, tidak terlihat. Mengapa bisa berbeda? Karena di daerah lengan bawah, urat otot kita ini tidak memiliki pembungkus. Sedangkan di daerah telapak tangan, urat otot kita memiliki pembungkus. Nah, pada trigger finger, urat otot yang berada di daerah telapak tangan itu terjepit oleh pembungkusnya sendiri. Nah, sebagai gambaran, ini adalah urat otot kita. Yang putih ini adalah urat otot kita. Nah, dalam kondisi normal, urat otot itu melewati pembungkus tanpa ada hambatan. Nah, karena oleh berbagai penyebab, pembungkus ini mengalami pembengkakan ke arah luar dan ke arah dalam, sehingga urat otot yang awalnya dapat bergerak dengan tanpa hambatan mengalami jepitan pada trigger finger, sehingga gerakan-gerakan di jari tangan akan terhambat, sehingga menimbulkan gejala bisa berupa rasa sakit ataupun jari yang menyangkut. Selain penebalan pada pembungkus urat otot, hal lain yang dapat menyebabkan trigger finger adalah terdapatnya benjolan di dalam urat otot itu sendiri, sehingga urat otot tidak dapat melewati pembungkus yang berukuran normal, sehingga menimbulkan gejala sakit ataupun menyangkut. Selain penebalan pada pembungkus urat otot, hal lain yang dapat menyebabkan trigger finger adalah terdapatnya benjolan di dalam urat otot itu sendiri, sehingga urat otot tidak dapat melewati pembungkus yang berukuran normal, sehingga menimbulkan gejala sakit ataupun menyangkut. Siapa saja yang dapat mengalami trigger finger? Nah, trigger finger ini secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah trigger finger yang terjadi pada anak-anak, ya, atau bahkan pada anak bayi. Dan kelompok yang kedua adalah trigger finger pada orang dewasa. Nah, di antara kedua kelompok tersebut, lebih sering terjadi trigger finger pada kelompok orang dewasa. Nah, yang sering mengalami trigger finger pada orang dewasa adalah orang-orang yang pada umumnya melakukan pekerjaan atau aktivitas yang berulang-ulang dalam posisi menggenggam seperti ini. Ya, contohnya adalah pencuci baju, kemudian yang mengendarai sepeda motor, ataupun mengangkat beban berat, ataupun aktivitas-aktivitas lain yang menyerupai gerakan menggenggam dan berulang-ulang, sehingga terjadi gesekan yang berulang-ulang antara urat otot dengan pembungkusnya sendiri. Selain kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, ada juga populasi-populasi yang berisiko mengalami trigger finger, seperti ibu hamil, ibu menyusui, orang-orang penderita sakit gula atau diabetes mellitus, dan orang-orang yang mengalami gangguan ginjal. Apa saja gejala dan tanda trigger finger? Nah, untuk membahas gejala dan tanda trigger finger ini, kita harus memahami bahwa ada tingkatan atau grade pada trigger finger. Nah, trigger finger ini memiliki 4 grade, ya, grade 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada grade 1, di mana jepitannya masih belum terlalu berat, keluhan pasien hanya berupa rasa sakit pada jari, ya, pada saat digerakkan atau di daerah sini. Nah, kemudian pada grade 2, di mana jepitannya sudah lebih menjepit dibanding yang grade yang pertama, itu pasien mulai mengalami keluhan selain rasa sakit adalah jarinya mulai menyangkut. Pada kondisi normal, kita bisa melakukan gerakan menekuk dan meluruskan dengan bebas tanpa ada hambatan. Nah, pada trigger finger derajat 2,
Pada saat kita menekuk tidak ada masalah, tetapi pada saat meluruskan ada jari yang tertinggal, seperti ini. Nah, sehingga untuk meluruskannya, si pasien harus meluruskan dengan sedikit usaha lebih, baru bisa lurus seperti ini. Nah, sedangkan pada derajat 3, di mana jepitannya semakin menjepit dan lebih berat daripada derajat yang 2, itu pasien dapat melakukan gerakan menekuk dengan sedikit kesulitan. Nah, kemudian ketika meluruskan tidak bisa, ada jari yang tertinggal seperti ini. Berbeda dengan derajat 2 pasien masih bisa meluruskannya dengan sedikit memaksa. Tetapi kalau derajat 3, pasien harus membantu dengan tangan yang sehat, seperti ini. Baru bisa diluruskan, itu pun dengan ada rasa sakit. Nah, pada derajat 4, yaitu derajat yang paling berat, trigger finger pasien itu sudah mengalami kondisi menyangkut yang menetap, sehingga ketika diluruskan pun akan tidak bisa atau sangat sulit sekali. Nah, jadi harus kita pahami bahwa keluhan dan gejala itu tergantung pada derajat atau grade trigger finger seseorang. Bagaimana bila seseorang telah mengalami trigger finger? Apa yang bisa dibuatnya? Yang pertama adalah konsultasikan ke dokter agar dapat memahami kondisi trigger finger si pasien, karena kadang-kadang kita tidak bisa menyamaratakan setiap kondisi trigger finger. Seperti yang tadi di awal saya sebutkan, bahwa trigger finger ini dapat timbul pada ibu-ibu yang hamil ataupun menyusui. Pada beberapa kondisi trigger finger, pada ibu hamil, trigger finger tersebut dapat hilang ataupun berkurang setelah melahirkan. Nah, tetapi pada beberapa kondisi, trigger finger tersebut dapat menetap setelah melahirkan hingga menyusui. Bagaimana bila setelah menyusui masih terdapat trigger finger? Ditunggu sampai selesai menyusui. Nah, tetapi hal tersebut kadang-kadang tidak memungkinkan karena menyusui itu kadang memakan waktu yang cukup lama. Apabila hal tersebut terjadi, yang pertama dilakukan adalah konsultasikan ke dokter yang memahami mengenai kondisi trigger finger. Sedangkan untuk kondisi trigger finger pada umumnya, untuk menanganinya kita harus melihat pada grade trigger finger itu sendiri, karena berbeda grade, berbeda penanganannya. Nah, untuk grade 1 awal atau pada grade 2 fase awal, itu dapat ditangani dengan pemberian obat-obatan ataupun perubahan gaya hidup. Nah, untuk perubahan gaya hidup, itu dapat kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah aktivitas yang produktif dan aktivitas yang tidak produktif. Apa itu aktivitas produktif dan tidak produktif? Aktivitas produktif adalah aktivitas di mana kita bekerja untuk mendapatkan kebutuhan hidup, sedangkan aktivitas yang tidak produktif adalah aktivitas yang kita kerjakan yang bukan merupakan kebutuhan hidup, seperti misalnya melakukan hobi ataupun hal-hal lain. Nah, untuk aktivitas yang produktif dapat kita lakukan dengan mengurangi kegiatan tersebut ataupun menyesuaikan volumenya ataupun frekuensinya. Sedangkan untuk aktivitas yang tidak produktif dapat kita hentikan. Contohnya misalnya adalah bermain game. Apabila itu adalah kegiatan yang tidak produktif, dapat kita hentikan. Sedangkan untuk penanganan trigger finger derajat atau grade 2, 3, dan 4 itu juga sedikit berbeda. Nah, seperti yang di awal tadi, untuk fase awal grade 2 itu masih dapat dilakukan dengan modifikasi gaya hidup. Tetapi bila sudah lebih lanjut atau sudah mulai benar-benar fase atau grade 2, itu dapat dilakukan dengan pemberian suntikan ke daerah jepitan. Begitu juga dengan grade 3, dapat ditangani dengan pemberian suntikan. Yang juga sering menjadi pertanyaan pasien adalah, berapa kali sih dok boleh disuntik? Nah, itu untuk menjawabnya bergantung kepada jarak antar keluhan. Nah, karena secara teori, untuk suntikan itu tidak boleh terlalu berdekatan atau terlalu sering, karena obat-obat suntikan itu juga memiliki efek samping. Nah, yang paling dikhawatirkan atau yang paling ditakutkan dari suntikan yang terlalu sering adalah dapat menyebabkan urat otot itu dapat mengalami putus secara spontan. Tetapi berbeda halnya dengan grade 4. Untuk grade 4, di mana jari pasien sudah menyangkut, itu tidak dapat lagi diberikan suntikan. Harus langsung dilakukan dengan penanganan operasi. Nah, hal yang sering ditanyakan oleh pasien adalah, berapa lama suntikan itu dapat bertahan? Jawabannya adalah bervariasi, bergantung kepada
bagaimana jepitan di urat otot tersebut. Logikanya adalah semakin berat jepitannya, maka akan semakin sebentarlah respon suntikan itu. Semakin ringan jepitan ke urat otot, maka akan semakin lamalah respon dari obat suntikan tersebut. Bahkan pada beberapa kasus dapat hilang sama sekali. Bagaimana bila semua tindakan yang dikerjakan tidak membuahkan hasil atau tidak mendapatkan respon seperti yang kita harapkan? Nah, apabila tindakan-tindakan seperti mengkonsumsi obat-obatan, kemudian menyesuaikan gaya hidup, dan suntikan tidak memberikan respon, maka langkah selanjutnya adalah tindakan operasi. Nah, apa tindakan operasi yang dilakukan? Yang jelas, tindakan operasi itu dilakukan agar gerakan dapat leluasa seperti semula atau lebih baik dan mengurangi rasa sakit yang ada pada trigger finger. Nah, pada saat operasi itu, tangan pasien dibius terlebih dahulu agar tidak mengalami rasa sakit. Kemudian jepitan pada urat otot itu kita bebaskan. Bagaimana ilustrasinya? Pada kondisi yang normal, pembungkusnya bagus, tidak ada mengalami penebalan, ini urat ototnya. Nah, sedangkan pada trigger finger terdapat jepitan. Nah, operasinya adalah setelah dibius, pembungkus ini dibelah agar terbuka, sehingga tidak ada lagi hambatan pada gerakan jari, dapat bergerak dengan bebas, sehingga tidak ada rasa sakit dan tidak ada lagi keluhan jari menyangkut. Jadi, sebagai rangkuman atas hal-hal dan informasi mengenai trigger finger tadi, dapat kita simpulkan bahwa trigger finger adalah suatu kondisi yang umum, yang sering dijumpai di masyarakat, dan trigger finger itu sendiri adalah suatu kondisi yang tidak berbahaya, tetapi bila tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan atau mengganggu kualitas hidup seseorang terganggu. Nah, untuk penanganan trigger finger itu sendiri, seperti yang disampaikan tadi, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan operasi ataupun tanpa operasi, di mana penanganannya itu sesuai dengan grade dari trigger finger. Nah, apabila pada seseorang terdapat keluhan trigger finger ataupun keluhan-keluhan lain di tangan, jangan sungkan untuk berkonsultasi kepada dokter spesialis ortopedi Anda, minimal untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai penyakit yang ada. Sekian informasi mengenai trigger finger yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.